Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan atau mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan indah, bulan yang penuh berkah dan bulan pembersih hati. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita curahkan kepada keluarga-keluarganya beliau, kerabat-kerabatnya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya dulu, sekarang, hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini semangat ibadah kita meningkat, baik itu salat, puasa, sedekah, tilawah Quran, dan qiyamul lail. Namun di balik banyaknya amal, ada dua penyakit hati yang sangat halus, akan tapi bisa merusak pahala tanpa kita sadari. Perlu juga kita ketahui, dalam kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Ghazali, semoga Allah merahmatinya, menjelaskan secara panjang lebar tentang dua penyakit hati yang sangat berbahaya. Dua penyakit ini tidak merusak bentuk amal, akan tetapi merusak nilai amal di sisi Allah. Dua penyakit ini adalah riya dan ujub. Al-Imam Ghazali mengatakan dua sifat ini di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi riya itu parriya'u talabul manzilah fi qulubin nas bil ibadah wa idharha. Hakikat riya itu mencari kedudukan dan mencari tempat di hati manusia dengan menampakkan ibadah dan kebaikan. Seseorang beramal untuk Allah secara lahir, tetapi dalam hatinya berharap pujian dan penilaian manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang aku khawatirkan kepadamu daripada apa yang kau khawatirkan, yaitu adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat berkata, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik asghar, wahai Rasulullah? Qala, maka beliau bersabda, asyirkul asghar ar-riya. Jadi syirik kecil itu adalah riya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Adapun ujub adalah isti'dhamun ni'mah warrukuni ilaiha ma'a nisyani idhafatiha ilal mun'im, yaitu menganggap besar suatu nikmat, merasa tenang, disertai lupa atau lalai dalam menyandarkan nikmat tersebut kepada Sang Maha Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dia merasa bahwa suatu nikmat, amal tersebut terjadi karena kemampuan dirinya, bukan karena karunia oleh Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riya dan ujub tidak muncul tiba-tiba. Di antara penyebab-penyebabnya adalah riya itu yang pertama, cinta kepada pujian dan sanjungan manusia. Yang kedua, takut dicela atau diremehkan manusia. Yang ketiga, kurang mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu fokus kepada makhluk, lupa bahwa Allah Maha melihat. Yang keempat, lemahnya muraqabah. Artinya muraqabah di sini adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyebab rujub di antaranya ialah yang pertama, lupa bahwa amal adalah taufik dari Allah. Kedua, melupakan dosa dan kekurangan diri. Ketiga,
membandingkan diri dengan orang yang beramal lebih sedikit. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ketahui tentang bahayanya. Bahaya riya itu diantaranya satu, riya itu termasuk syirik kecil. Sebagaimana yang di dalam hadis, qalu wa masyirkul asghar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Qala, maka beliau bersabda, asyirkul asghar ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Hadis riwayat Ahmad. Penyebab kedua, menghapus pahala amal. Yang ketiga, amal menjadi sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, la yuqbalullah azza wa jalla amalan fihi misqala dzarratin min riya. Allah tidak menerima akan suatu amal yang mana di dalamnya ada sebesar satu biji yang di dalamnya ada riya. Adapun bahaya ujub diantaranya membinasakan amal tanpa disadari. Yang kedua, menutup pintu taubat. Yang ketiga, menumbuhkan kesombongan dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, salasun muhlikatun. Ada 3 orang yang dicelakai. Orang celaka. Syuhun muta'un. Yaitu pertama adalah orang yang kikir. Lebih dahsyat daripada orang yang kikir. Ya, lebih dahsyat daripada kikir lagi. Muta'un yang ditaati. Wa hawan muttaba'un. Yang kedua adalah hawa nafsunya muttaba'un yang diikuti. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsihi, yaitu rasa kagum seseorang itu terhadap dirinya sendiri. Jadi ada 3 orang yang celaka. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Di antara obat atau penangkal riya adalah pertama, meluruskan niat. Yang kedua, melawan atau memerangi riya di dalam hati. Kebanyakan orang bilang daripada riya lebih baik tidak beramal. Di dalam kitab An-Nafa'isul Alawiyah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, ketika beliau ditanya oleh seseorang, ya, apakah boleh meninggalkan suatu amalan, ya, karena takut riya, ya, beliau berkata, la yajuz lahul hal, tidak boleh meninggalkan suatu amalan. Wa yajibu alaihi, akan tapi wajib di situ adalah wa yajibu alaihi, yang wajib adalah ayyujahidu nafsahu, melawan riya. Melawan riya di dalam hati, fi nafyi riya, pada menghilangkan riya itu. Ma'al amal, sambil tetap beramal. Badzaliku amniyatus syaitan. Maka kata beliau itu adalah amal, itu adalah harapan liciknya syaitan. Dan juga Imam Fudail juga mengatakan, tarkul amali li ajlin nas riyaun wal amalu li ajlin nas syirkun. Ya, meninggalkan suatu amalan karena manusia itu adalah riya. Dan melakukan amalan karena manusia itu adalah syirik. Adapun penangkal ujub diantaranya satu, yakni bahwa semua amal adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya tidak ada karunia Allah kepada kalian dan tidak ada rahmatnya kepada kalian, ma zaka minkum ahada, maka tidak ada yang lebih bisa melakukan ibadah min ahadin daripada satu kalian abadan selamanya. Yang kedua, selalu takut amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang mendatangi ma atau wa qulubuhum, dan di hati mereka itu wajilah, ada rasa takut. Ai tafsirnya khaifatun alla taqbalu minhum, takut bahwasanya tidak diterima amal mereka. Yang ketiga, sadar bahwa masih banyak hamba Allah yang lebih taat dan lebih ikhlas daripada kita.
Sebagaimana sabdanya Allah Subhanahu wa taala, "Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih." Barang siapa yang melihat agama orang yang lebih tinggi daripadanya, maka ikutilah dia. Wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma fadlihi bihi alaih. Dan barang siapa dalam urusan dunianya melihat orang yang berada di bawahnya, lalu ia memuji kepada Allah atas kelebihannya yang Allah berikan kepadanya, kataballahu syakiran wa sabira, maka Allah mencatat dia sebagai hamba yang bersyukur dan bersabar. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan melatih keikhlasan, bukan sekedar memperbanyak amal. Marilah kita jaga diri daripada riya yang merusak amal, dan marilah kita jaga diri daripada ujub yang membinasakan hati. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.